Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dimanapun kalian berada? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran kita awali dengan membaca basmalah dan tepuk semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. 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 Oke, anak-anak sekalian, anak-anak yang hebat, tetap semangat dengan prinsip tidaklah ada kegagalan, melainkan orang itu putus asa, menyerah terhadap masalah yang dihadapi. Semoga pembelajaran kali ini anak-anakku mampu menemukan hal baru untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Atau pernah membaca atau bahkan menonton video-videonya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, pada kesempatan kali ini di video ini kita coba simak bersama pemaparan berkaitan dengan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga bagaimana keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, sebelum lebih jauh kita membahas berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengukakan kaitan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak video singkat diharapkan peserta didik mampu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video singkat diharapkan peserta didik mampu meneladani akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik anak-anak sekalian, berikutnya Bapak akan mengungkapkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkaitan dengan kelahiran, masa kecil, ujian, dan wafatnya. Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di kota Ur di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan Irak. Tahun kelahirannya itu sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Azar yang notabene adalah pembuat patung yang disembah kaumnya pada saat itu. Lalu bagaimana masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam? Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat. Sejak kecil, beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaum. Rasa ingin tahunya tinggi. Tentunya ini menjadi suatu hal yang patut diteladani. Ini bagaimana tidak apatis terhadap sesuatu keadaan yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak sekalian, kemudian apa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antara ujiannya adalah dibakar api oleh Raja Namrus yang pada saat itu menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud tentunya menginginkan penyembahan terhadap patung-patung atau berhala-berhala pada saat itu. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala.
Namun tentunya upayanya itu berujung pada pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tentunya apa yang terjadi? Anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun dibakar oleh api, tapi beliau tidak merasakan panasnya api. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena api itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang menciptakan api memerintahkan kepada api untuk tidak menjadi panas. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api itu menjadi dingin atas perintah Allah, dan Nabi Ibrahim pun menjadi selamat. Dan ini menjadi mukjizat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berikutnya, apa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antaranya adalah ujian untuk mengorbankan anak yang dicintainya. Sebagaimana tentunya setiap tahun kita diingatkan dengan peristiwa Idul Adha, Hari Raya umat Islam dunia. Tentunya suka kita mendengarnya bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail pada saat itu. Atas tentunya kecintaan, ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dan sanggup untuk senantiasa taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya adalah sesuatu perintah yang baik, pasti baiknya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Karena membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakannya, Allah pun menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam. Digantinya dengan tentunya kibas yang kita kenal. Selamatlah, sukseslah, nyatalah ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam, juga putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan juga istrinya untuk taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, pada kesempatan berikutnya, ternyata yang namanya di dunia ini tidaklah ada yang abadi. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Bahwa tentunya segala sesuatu itu akan hancur, akan ada akhirnya. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah tentunya mengalami wafat. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di gua Machpelah di Hebron. Anak sekalian, itu kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya Bapak akan mengungkapkan kesimpulan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ada dua hal yang menjadi kesimpulan. Yang pertama kaitan kisah singkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua keteladanannya. Kaitan dengan kisah singkatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di kota Ur, Mesopotamia, sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Ayah beliau bernama Azar. Sejak kecil
Beliau cerdas, beliau mendapat ujian, di antaranya mendapatkan perintah mengorbankan putra kesayangannya. Beliau meninggal pada usia 175 tahun di Palestina. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaannya terhadap yang lainnya. Dan tentunya ini menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana kita memprioritaskan, mendahulukan terhadap apa yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.